subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurul Awalia dari kelas 2A NIM 190800024. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja otot. Sebelumnya, otot merupakan suatu jaringan, artinya sel-sel otot bergabung menjadi serabut otot, dan serabut otot membentuk otot. Jaringan otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Fungsi jaringan otot ini adalah melaksanakan gerakan memelihara postur tubuh dan memproduksi panas. Otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Otot ini dapat menggerakkan tulang-tulang karena adanya kerjasama otot yang menempel pada tulang-tulang tersebut. Otot manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot lurik. Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga, otot jantung. Cara kerja otot. Otot bekerja karena adanya rangsangan serabut-serabut saraf yang menyebabkan otot berkontraksi sehingga ukuran otot memendek, keras, dan bagian tengahnya mengembung. Dengan kontraksinya, maka otot dapat menggerakkan rangka atau tulang. Dan untuk menggerakkan tulang memerlukan 2 macam otot dengan cara kerjanya yang berbeda. Ada 2 cara kerja otot, yaitu gerak sinergis adalah gerak atau kerja 2 otot dengan arah yang sama. Contohnya yaitu gerak otot pronator teres dengan pronator quadratus. Arahnya bergeraknya sama saat kita menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan kita. Kemudian, waktu kita bernafas, seluruh otot-otot rusuk bekerja sama untuk menaikkan tulang rusuk dan menurunkan tulang rusuk. Kemudian, gerak antagonis. Gerak antagonis yaitu gerak atau kerja 2 otot yang saling berlawanan arahnya, sehingga seperti saling menghambat. Contohnya adalah pada saat kita meluruskan tangan kita, otot bicepsnya akan berelaksasi, sedangkan otot triceps akan kontraksi. Nah, saat kita membengkokkan tangan kita, akan terjadinya otot biceps akan berkontraksi, sedangkan otot tricepsnya akan berelaksasi. Kan antagonis yang pertama itu adalah, kita mulai dari kepala ya. Ya, depresor, elevator. Nah, saat flexor, otot bicep itu akan kontraksi. Sedangkan otot triceps itu akan relaksasi. Sekarang ekstensor. Saat ekstensor, otot bicep itu akan relaksasi, otot triceps akan berkontraksi. Abduksi, gerak menjauhi badan, dan adduksi, gerak mendekati badan. Supinator, menengadah, dan pronator, menelung. Inversi dan eversi. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril
mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke myofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis.